Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, bertemu lagi dengan Bu Rena. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran kita masih di tema 2, selalu berhemat energi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Masih di subtema 2, manfaat energi, pembelajaran ketiga dan keempat. Muatan pelajaran hari ini, yang pertama ada Bahasa Indonesia KD 3.4, membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Yang kedua, pelajaran PPKN yaitu KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan teks petunjuk dalam bentuk poster. Yang ketiga, kalian dapat membuat poster pelaksanaan hak dan kewajiban menghemat energi. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4, yaitu tentang teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Contoh teks petunjuk menggunakan listrik. Nah, di sini bagaimana sih cara menggunakan setrika listrik? Setrika listrik adalah salah satu alat rumah tangga yang sangat berguna karena dapat membantu tugas Anda dalam merapikan pakaian. Pengguna setrika listrik memang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh kita untuk merapikan setiap pakaian agar terlihat rapi dan indah saat dikenakan. Bagi yang sudah terbiasa dengan alat ini, tentu saja tidak akan mengalami kesulitan untuk menggunakannya. Tetapi bagi mereka yang baru pertama kali menyetrika atau mereka yang baru memiliki setrika tentu saja akan mengalami sedikit kebingungan. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan atau memberikan cara menggunakan setrika. Nah, berikut ini langkah-langkah cara menggunakan setrika listrik. Yang pertama, kalian siapkan meja atau tempat untuk menyetrika dan tempat untuk meletakkan setrika panas. Yang kedua, periksa setrika apakah ada kabel yang lecet. Bila ada yang lecet, kabel itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Yang ketiga, masukkan steker ke stop kontak. Bila lampu indikator pada setrika menyala, hal itu berarti setrika sudah teraliri arus listrik. Yang keempat, sediakan pakaian yang akan disetrika. Yang kelima, aturlah suhu setrika sesuai dengan jenis kain yang akan disetrika. Yang keenam, diamkan beberapa menit hingga setrika panas untuk memulai menyetrika. Yang ketujuh, setelah setrika panas, mulailah menyetrika. Yang kedelapan, semprotkan pewangi ke pakaian, kemudian diamkan beberapa menit agar cairan pewangi meresap ke serat-serat pakaian. Yang kesembilan, setrika bagian lengan tangan terlebih dahulu. Yang kesepuluh, kemudian dilanjutkan dengan menyetrika bagian depan pakaian. Yang ke-11, setelah itu lanjutkan untuk menyetrika bagian belakang pakaian. Dan yang terakhir, setelah itu digantungkan atau lipat pakaian yang sudah disetrika.
Nah, untuk penggunaan setrika listrik dapat dilakukan sehari-hari dengan memperhatikan penggunaan suhu setrika listrik tersebut. Untuk penggunaan suhu setrika dapat disesuaikan dengan jenis kainnya. Itulah cara menggunakan setrika listrik. Tugas kalian hari ini di buku tematik 4B halaman 60 nomor 4 saja. Masih di muatan bahasa Indonesia, yaitu membuat poster tentang hemat energi. Sebelumnya, kalian telah mengenal teks petunjuk. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas yang berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Nah, ada pun hal yang perlu diperhatikan saat kalian membuat poster, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penulisan judul poster sebaiknya singkat dan jelas. Yang kedua, informasi mengenai topik poster dapat diringkas dan ditulis kembali dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, gambar sebaiknya sesuai dengan topik poster. Yang keempat, dekorasi atau penataan letak informasi dan gambar sebaiknya rapi dan mudah dibaca. Dan yang terakhir, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Perhatikan poster berisi petunjuk berikut ini. Di sini ada judul topiknya Ayo Berhemat Energi. Nah, yang pertama di sini bukalah tirai dan jendela saat pagi dan siang. Lalu yang kedua, gunakan lampu LED yang berdaya kecil dan lebih terang. Yang ketiga, matikan perangkat listrik jika tidak digunakan. Yang keempat, tutuplah keran yang telah selesai digunakan dengan tepat. Nah, inilah contoh poster tentang Ayo Berhemat Energi. Tugas kalian hari ini masih di buku tematik 4B halaman 62 sampai 63, yaitu nomor 1 sampai nomor 4. Boleh langsung dikerjakan di buku tematik atau di buku tulis tematik. Tulisan yang rapih dan jelas. Terima kasih. Selanjutnya, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 tentang poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya. Ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster. Poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, di sini ada sebuah poster tentang menghemat air. Nah, di sini tips hemat air di musim kemarau. Nah, yang pertama, matikan keran di sela-sela penggunaan. Lalu cek kebocoran dan tandon penampungan air. Persingkat waktu mandi. Terlalu lama mandi membuat air yang digunakan jauh lebih banyak. Gunakan air di ember dan gayung untuk menyiram tanaman. Tak perlu sering mencuci kendaraan. Lalu, tampung sebanyak mungkin air yang bisa digunakan ulang. Kurangi air yang dipakai untuk mencuci baju. Nah, jika menggunakan kloset duduk, upaya penghematan air bisa dilakukan dengan menyediakan tempat air untuk mengguyurnya setelah digunakan. Nah, inilah beberapa contoh tips poster menghemat air.
Tugas kalian masih di buku tematik 4B halaman 66, nomor 3 dan nomor 4 saja. Boleh langsung dikerjakan di buku tematik atau di buku tulis tematik. Tulisan yang rapih dan jelas. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.